Sebagai Nabi ke-26 saya ngomong serius karena itu roh perpecahan itu. Itu kemarin saya sudah dapat teman-teman semua. Mereka udah pada diem, tiba-tiba dia teriak lagi, oh ini roh dari iblis ini. Ini roh dari iblis, itu jelas, dari neraka itu, spiritnya itu. Spirit yang untuk memecah belah itu spirit dari neraka. Sementara bahkan Muri Wali saja sudah duduk semeja dengan saya istilahnya kan. Esra Soru sudah diam, Yosua Tehu pun sudah sepakat, kita semua menghapus segala pun sudah diam. Ini satu teriak-teriak, oh ini dari iblis itu. Ya. Oke Nah lanjut, itu yang Pak saya Susu bilang Kuda. Pak. Iya, itu yang saya bilang Pak. Nanti lagi gono gini pikiran Iya. sesat. Kalau Kilapa udah berdiri kan pintu mereka juga yang akan ditobrak terus dipancung semua pertama kali. Mereka yang Apa pertama untungnya dipancung gitu? itu. Iya. Iya, bodoh sekali Makanya. mereka itu. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi sebelum saya live ini mulai, saya kan sempat mampir di lapak Nabi yang satu lagi tuh, Nabi Tanpa Ragi. Dia ada bahas juga tuh, ada beberapa video yang dua diantaranya saya juga udah kirim ke Pak Paul juga di Telegram, tapi Pak Paul kayaknya buka Telegram itu 200 tahun sekali sih, tapi saya udah kirim juga. Setiap Itu satu ngeri banget milenium tuh sekali video-videonya. ya. Jadi nanti di milenium berikutnya Bapak lihat deh, itu Iya, oke. bibit-bibit baru khilafah itu ngeri banget tuh. Iya, itu yang pertama video-video itu. Jadi kita kan nggak tahu udah berapa banyak anak-anak yang sudah terpapar seperti yang di video itu. Ya moga-moga Bapak bisa bahas juga itu tuh kayaknya penting tuh Pak. Dan juga selain itu saya juga dengar ada juga yang kayaknya Bapak harus mudah-mudahan Bapak bisa bahas juga, bisa gubrak-gubrakin juga, kan ada katanya baru-baru ini ada undang-undang perlindungan ulama atau apa gitu ya yang dicanangkan oleh salah satu partai lah gitu ya yang menyender ke sana. Eh, Sepertinya ini direct respons kepada upaya-upaya Pak Jokowi dan kaum-kaum nasionalis untuk bendung khilafah ini ya, untuk nangkep-nangkep pihak-pihak yang terang-terangan mendukung khilafah gitu. Jadi katanya ada undang-undang perlindungan ulama atau apa gitu namanya, dari ya mungkin Bapak udah pernah dengar atau Pak Hendro mungkin udah pernah dengar kali ya. Ya itu juga kayaknya ya RUU perlindungan ulama dari PKS ya. Nah itu kan juga sesuatu yang kayaknya Bapak perlu topik-topik menarik untuk dibahas lah di mudah-mudahan. Ya mungkin itu aja Pak Paul. Terima kasih. Ini saya catetin ya tadi. Ini saya udah buka, nanti kita siarkan ya. Kita lihatkan videonya yang Pak Susu udah kirim. Sebentar. Wait ya. Wait. Saya tampilkan ya. Oke, sambil saya tampilkan. Lanjut dulu, Pak Dragon skip dulu ya. Oke, Pak Wilson silakan. Di unmute mikrofonnya sebentar. Teman-teman sudah bisa nyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Pak Wilson. Halo semuanya, Shalom Ya. Aleichem, Om Swastiastu. Shalom Aleichem. Ya. Ini tadi yang pertama saya ingin tahu jadwal Pak. Takut saya salah nanya kayak kemarin lagi. Enggak apa-apa. Ini kalau hari Senin jangan. Hari Senin kita bicara Pancasila karena materinya banyak panjang. Tapi kalau yang hari-hari gini nggak apa-apa. Pokoknya kalau saya sedang sendiri nggak apa-apa. Boleh tanya-tanya apa. Oke, saya ada punya 2 pertanyaan sih Pak. Sebenarnya saya pertama yang saya dengar dari Pak Susu tadi, kan kalau gereja-gereja baru kayaknya agak susah untuk dibuat, kayak izin IMB, mendirikan bangunan. Tapi kenapa nggak kita coba berpikir terbuka? Gereja kan bukan hanya ruang tempatnya, tapi suatu perkumpulan. Bisa aja di perkumpulan secara digital, dibuat gereja-gereja lebih banyak digital yang lebih terbuka. Mereka itu bisa bermarturia, berdiakonia secara terbuka, lalu koinonianya lewat ya kayak sekarang Zoom atau apa. Jadi kan lebih enggak dikungkung oleh satu jenis itu Pak. Jadi lebih memasyarakat ke semuanya Pak. Nah yang kedua pertanyaan, sebenarnya ngelanjutin yang kemarin, kalau di Alkitab saya suka dengar yang namanya di perjanjian lama itu ada yang namanya malaikat Tuhan, malaikat yang menerima penyembahan. Itu sebenarnya siapa? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, kalau masalah gereja, sebetulnya bukan masalah gedung gerejanya. Saya pun bukan penganut gedung gereja. Sejak saya di Indonesia 2014, saya mengundurkan dari sinode yang lama, saya bukan penganut gereja. Saya adalah gereja rumah. Gereja dalam komunitas, gereja-gereja komunitas, bukan gereja-gereja yang di rumah-rumah. Ya. Nah, tapi di dalam undang-undang kita, undang-undang dasar kita,
kebebasan untuk beragama. Bahkan yang diakui di seluruh dunia di PBB, kebebasan untuk beribadah. Nah, hak untuk beribadah ini yang harus dilindungi. Kalau orang-orang ini masih ingin dengan gereja dalam bentuk jasmania, ya berarti harus kita lindungi, termasuk pembangunan pura, termasuk Masjid Ahmadiyah yang ada di Garut, yang ditutup sama yang di Lombok, sama yang kemarin dibakar sama orang-orang yang itu di Bogor itu, di Parung apa di mana itu. Harus dilindungi, termasuk Masjid Syiah yang di Sampang itu. Harus dilindungi. Semua agama. Itu masalahnya bukan masalah kitanya mau, itu malah kita ini dong, kita gerejanya gereja rumah loh. Bukan masalah itunya, saya pun menganut gereja rumah. Tetapi kebebasan, hak kebebasan untuk beribadah ini yang kita lindungi. Yang harus kita tuntut, kita gugat dari negara ini. Ya kan? Karena negara ini bukan punya orang Islam. Indonesia tidak berdiri karena Allahu Akbar. Justru gara-gara Allahu Akbar Indonesia takluk kepada bangsa-bangsa asing. Ya kan? Tetapi Indonesia berdiri karena semua komponen bangsa ini ada. Ya, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, agama-agama tradisional, kejawen, bahkan Partai Komunis Indonesia. Bahkan Partai Komunis Indonesia loh. Jadi ketika Indonesia membasmi komunis waktu itu pelanggaran HAM berat loh itu. Ya, jadi pelanggaran HAM berat. Tidak ada pendeta yang jadi anggota Partai Komunis, tidak ada. Termasuk saya pun bukan. Justru Partai Komunis dijadikan oleh NU, bekas ulama-ulama NU ini. SI. SI merah Syarikat ini. Islam. SI merah. Ya, jadi memang udah jelas bahwa PKI ini justru pendukungnya adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi ketika Indonesia mendiskreditkan anak-anak PKI, ya yang terima kasih kepada Santo Gus Dur, Indonesia sedang melanggar konstitusinya sendiri. Ibu Pertiwi sedang makan darah anaknya sendiri. Jadi itu tadi, Indonesia berdiri bukan karena Islam, salah. Justru gara-gara Islam masuk Nusantara, maka 350 tahun Indonesia dikuasai oleh asing. Karena dijual oleh sultan-sultan Islam ini kepada asing. Tetapi negara Indonesia berdiri karena semua komponen bangsa ini, dari yang ateis, dari yang punya agama, sampai partai komunis, termasuk ikut mendirikan di situ. Semuanya komponen agama-agama tradisional, baik ras apapun, termasuk ras Tionghoa. Nah, kalau tanya ras Arab, saya ragu. Apa jasanya orang Arab bagi Indonesia? Nah, itu saya ragu itu, justru. Ya kan? Ini kalau orang Tionghoa sudah jelas, banyak terlibat. Gitu. Nah, jadi begitu ya masalahnya adalah kemanusiaan. Nah, kalau yang kedua, malaikat. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru punya teologi yang berbeda. Kalau di dalam perjanjian lama ketika bilang malaikat, ya dia benar-benar malaikat, utusan, ya, pembawa pesan. Kalau di dalam perjanjian baru, ya, Yehova ketika dia datang dalam bentuk manusia, itu pun disebut malaikat. Makanya ketika kita membaca Yakub bergumul dengan Tuhan, Tuhan, ya kan? Ternyata itu dengan malaikatnya, bukan dengan Tuhan. Karena semua yang berasal dari Elohim itu juga mewakili Elohim, mewakili Yehova. Itu ya, termasuk bentuk antropomorfik dari Yehova yang bagi manusia. Dan dua malaikatnya. Nah, itu pun juga sebagai Yehova dan malaikatnya. Jadi kata malaikat di situ yang kemudian disembah, itu benar-benar Yehova yang datang dalam bentuk antropomorfik. Makanya cuma satu orang yang datang. Ya kan? Dan disembah. Dan itu ya Yehova sendiri, makanya dia berkata Yehova. Nah, karena Yehova sering datang kepada manusia dalam rupa manusia. Dan disebut semuanya disebut malaikat. Kita pun disebut malaikat. Coba kalau kita lihat kata Gabriel. Gabriel itu artinya the man of God. Orang-orang dari Allah. Kita ini Gabriel kalau kita kalau kita menjadi malaikat bagi orang lain. Yaitu apa? Yang tiba-tiba hilang. Misalnya kita habis nolong orang, terus kita menghilang. Artinya apa? Kita nolong orang jangan sok merasa berjasa, pamer-pamer.
Makanya kalau menabung, berdiakonia, jangan pakai atribut. Kalau kita pakai atribut, maka kita hanyalah manusia biasa. Tapi kalau kita berdiakonia tanpa atribut, dan bahkan orang-orang ini tidak mengerti siapa kita, tiba-tiba mereka lagi kelaparan masa COVID, kita kasih makanan, ya kan, kasih beras untuk 1 bulan. Wah, kita lah malaikat. Kamu dari mana? Dari Tuhan. Nggak usah sebut, oh dari gereja ini, nggak usah sebut. Itu yang maksud seperti itu. Karena kata malaikat di dalam perjanjian lama juga kalau Gabriel itu ya, juga Gabriel, the man of God, orang-orang yang berasal dari Tuhan, itu the man of God. Itu ya. Jadi maksudnya seperti itu, Pak Wilson. Ya, mikrofonnya bisa dinyalakan. Oke, terima kasih ya Bapak. Iya, oke. Jadi kira-kira gitu ya. Makanya malaikatnya selalu satu, yang kalau yang dipanggil Yehova. Kalau lebih dari suatu pasti nggak dipanggil Yehova. Kalau lebih dari satu. Jadi intinya memang berkali-kali Yehova itu menampakkan diri kepada manusia dalam antropomorfik itu tadi ya. Dan orang Yahudi percaya, tahu itu, yaitu Rabai Moses ben Nachamides. Kalau Rambam tidak percaya, oh itu metafora. Tapi kalau Ramban percaya, makanya kalau orang Islam bawa ke sini, bawa Rambam, saya bawain Ramban. Nah, kalau dia mau ngeyel, saya kasih jamban sekalian. Gitu ya. Haleluya. Orang Islam kalau mau nanya harus tampak muka ya. Kalau nggak tampak muka saya nggak mau. Kalau mau debat sama saya harus tampak muka. Kalau nggak saya nggak mau karena akan buang waktu. Oke, ini ada Berarti Erwan. Pak Paul berarti ya. mewakili gitu ya Pak Paul? Kenapa Pak Dragon? Mewakili gitu ya, yang tadi Apa malaikat itu? Nggak ngerti maksudmu saya. Pak Paul. Halo, Pak Paul. Sebentar satu-satu ini biar Pak Dragon dulu. Maksudnya bagaimana Pak Dragon? Jadi dalam artian malaikat itu mewakili Tuhan gitu ya. Dalam kemampuan apa gimana ya? Saya juga bingung sih. Nah, jangan. Kamu harus dengar dulu tanyanya. Karena kalau tamu tanyanya bingung, saya jawabnya bingung. Harus pastikan dulu. Malaikat itu tidak mewakili Tuhan. Tuhan ya Tuhan, malaikat ya malaikat. Malaikat tidak pernah bisa mewakili Tuhan. Tetapi malaikat itu adalah kata malaikat dari kata angelo, pembawa kabar. Ya. Pembawa kabar, disuruh sama Tuhan. Tetapi ya, semua firman itu pun disebut malaikat. Manusia pun bisa disebut malaikat. Tetapi kalau ada malaikat yang disertai dengan kata TUHN huruf besar semua, itu adalah Yehova sendiri. Karena firman itu pun juga disebut malaikat loh. Firman pun disebut malaikat. Ya, malaikat itu artinya pembawa kabar, pembawa kabar, pengabar. Nah, kita harus lihat dari etimologinya, makanya terjadi banyak sekali konflik terminologi. Orang-orang Yahudi itu suka ngetawain orang Islam sama orang Kristen karena banyak ngawur-ngawur terminologinya. Itu mesti jelas. Itu makanya ikutlah kelas evangelis. Kita nanti bulan Juni, awal Juni kita mulai lagi kelas evangelis ya. Yang bulan Mei kita sudah full, tapi bulan Juni kita mulai lagi, segera daftar. Karena kita maksimum kelasnya kita batasi ya supaya jangan terlalu penuh. Kita batasi. Jadi kalau pengen jelas lebih detail tentang kata malaikat itu, masuklah ke kelas evangelis. Haleluya. Ya Pak Erwan, lanjut. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Erwan. Iya, saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak Paul? Ya, jangan banyak-banyak. Satu-satu apa sekaligus? Jangan banyak-banyak, karena kita batasi 3 menit supaya teman-teman bisa diskusi yang lain. Soalnya berapa kali mau masuk nggak bisa mulu nih. Ya, pokoknya harus datang awal-awal. Ya, lanjut. Ini saya tanya ya, tempo hari ada Valen ada di diskusi di mana saya lupa tuh ya. Itu ada dia bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan menurut dia. Karena berdasarkan Wahyu 3 ayat 14. Saya bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, berarti berdasarkan ayat ini, menurut Valen, bahwa Yesus itu adalah ciptaan gitu loh. Nah, terus saya tanya sekaligus deh ya, nanti apa mau satu-satu, Pak Paul? Langsung aja ya, ini yang berikut ya. Ini belum lama saya dengar di Graham Walaf itu, menurut Manahem Ali ya, bahwa
Yusuf pun pada waktu dia kelihatannya menanggapi Pak Paul bahwa Nabi Muhammad itu cabul gitu ya. Nah, menurut counternya, Yusuf pun pada waktu menikahi Maria itu umurnya 90 tahun, Maria umurnya 12 tahun gitu. Dan kemudian juga Ribka ya, waktu dinikahi sama itu Ishak, umurnya 3 tahun, Ishak itu 40 tahun. Jadi menurut dia menikahi wanita di bawah umur dan prianya yang umurnya tua itu adalah tradisi Semit katanya. Nah, kemudian dia juga menanggapi buku Pak Paul itu di halaman 116 sampai 119, katanya Pak Paul mengakui Gunung Sinai itu berada di Arab gitu ya. Saya juga kurang mengerti relasinya, kenapa mungkin mengingkari eksistensi Muhammad atau bagaimana begitu ya. Itu yang kedua. Jadi sementara itu aja dulu Pak Paul. Ya, sayang bukunya nggak saya bawa, The Ancient Hebrew Tradition sama How to be Jewish. Sayang nggak saya bawa bukunya. Nanti kalau pas ini saya minta tolong orang kirim ya dari rumah. Jadi begini, saya jawab dulu yang masalah nikah ya. Tidak mungkin orang Yahudi menikah di bawah umur 15 tahun. Tidak mungkin. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini, nggak mungkin. Karena bar mitzvahnya orang Yahudi, ya umur 12 tahun. Anak perempuan itu 12 tahun, baru bar mitzvah. Artinya dia baru menyelesaikan. Boleh nggak sebelum bar mitzvah dia kawin? Nggak boleh. Jadi kalau ada istrinya Ishak itu di umur 3 tahun dikawin, wah itu orang tolol sekali yang ngomong itu, orang tolol, bin goblok, bin compong, bin kemdulu, mungkin dia otaknya memang cuman isi ini semua, isinya isi kencing sama tai onta doang. Isi selangkangan doang mikirnya. Karena tidak ada orang Yahudi sebelum bar mitzvah, sebelum usia 12 tahun itu boleh menikah. Dan setelah dia bar mitzvah pun dia biasanya menunggu sampai usia 15 tahun baru boleh ditunangkan. Itulah tradisinya Yahudi sampai hari ini. Dan tidak berubah. Usia 15 tahun, kemudian dia tunangkan, dan nggak langsung kawin. Tunangan dulu selalu. Setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi minimum mereka itu akan berhubungan seks itu baru usia 16 tahun. Minimum. Kalau dia setahun masa tunangannya. Ada yang sampai 3 tahun. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini. Jadi jangan samakan kebejatan otaknya Muhammad dengan orang Yahudi. Orang Yahudi jelas bangsa yang mulia dibandingkan dengan Arab, ya kan? Jelas bangsa yang mulia.